Banyak kisah dalam sejarah, di mana wanita-wanita berparas cantik mempunyai kekuatan untuk mengubah dunia, menyebabkan perang, atau memperjuangkan perdamaian. Di masa sekarang, kita juga sangat familiar dengan istilah privilege orang cantik, yang artinya, mereka yang berparas rupawan biasanya memperoleh banyak kemudahan dalam hidup. Namun memiliki wajah cantik tak selamanya berakhir bahagia, karena di antara kita, ada banyak manusia yang memiliki hati iri dengki, dan jiwa-jiwa jahat yang mampu melakukan apa saja. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian bersama keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, senantiasa berkecukupan rizki, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan kelancaran. Kalau ada di antara kalian yang saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Kimberly Karen Mota de Oliveira, lahir pada tanggal 26 Februari tahun 1998 di kota Manicor, negara bagian Amazonas, Brasil. Dia adalah sulung dari 3 bersaudara dan menjadi satu-satunya putri dari pasangan Naila dan Jose Oliveira. Kimberly lahir dengan membawa darah Spanyol, Brazil, dan India. Bisa dikatakan bahwa dia mewarisi gen terbaik dari leluhurnya, di mana Kimberly dikaruniai tubuh tinggi langsing dan wajah yang cantik. Tak hanya secara fisik, Kimberly juga memiliki otak yang cerdas dan selalu unggul di kelas. Selain sekolah, Kimberly sejak kecil suka menari, senam, berenang, dan membaca buku. Dia sangat cermat menjaga penampilan dan perilakunya, karena Kimberly bercita-cita suatu saat nanti bisa menjadi pemenang di ajang kecantikan Miss Universe, dan bisa berkarir di dunia modeling. Sedikit info, Naila sang ibu dulunya adalah pemenang kontes kecantikan Miss Amazonas. Namun dia memutuskan untuk menikah dan mengubur mimpi berkarir di dunia modeling atau entertainment. Entah apakah minat Kimberly terhadap dunia pageant memang berdasarkan keinginannya sendiri atau karena dorongan sang ibu. Yang pasti, sejak kecil dia sudah banyak berpartisipasi dalam kontes modeling dan pertunjukan bakat, di mana tak jarang gadis kecil ini pulang ke rumah membawa trofi juara. Di usia 17 tahun, Kimberly mengikuti ajang kecantikan di kotanya dan berhasil meraih tiara Miss Manicor. Lulus SMA, dia kembali mengikuti ajang serupa, tapi di tingkatan negara bagian, di mana dia gagal menjadi juara tapi cukup beruntung bisa masuk ke barisan finalis. Kimberly berniat untuk mengikuti ajang Miss Amazonas lagi di tahun berikutnya, atau kalau perlu sekalian langsung mendaftar ke kontes Miss Brazil. Tapi berdasarkan kegagalan itu, Kimberly sadar bahwa untuk menjadi ratu kecantikan tidak cukup hanya mengandalkan wajah cantik dan bodi yang tinggi semampai. Para juri juga mempertimbangkan prestasi para kontestan di bidang akademik, di bidang sosial, kegiatan amal dan prestasi lainnya. Seorang ratu kecantikan juga tidak boleh memiliki catatan kriminal atau bermasalah dengan hukum, dan tidak boleh ada postingan foto dengan pose tidak senonoh. Oleh karenanya, Kimberly mengelola sendiri akun sosial medianya, yang kerap menampilkan gaya hidup sehat dan seimbang, dengan postingan motivasi dan aktivitas olahraga. Kimberly juga secara aktif berinteraksi dengan para pengikutnya di sosial media. Pada tahun 2017, Kimberly sudah memiliki puluhan ribu pengikut di Instagram, di mana dia juga sering membagikan aktivitasnya ketika menjalani pemotretan sebagai model komersial. Di usia 19 tahun, Kimberly memutuskan untuk kuliah kedokteran gigi di kota Manaus, ibu kota negara bagian Amazonas. Orang tuanya mengizinkan karena tahu bahwa putri sulung ini adalah gadis yang bertanggung jawab. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir karena Kimberly akan tinggal bersama adik ibunya di kota tersebut. Singkat cerita, Kimberly kini sudah menjalani hidup mandiri sebagai mahasiswa kedokteran gigi dan model, tidak sulit baginya untuk beradaptasi maupun bersosialisasi serta menjalin pertemanan. Kimberly sangat fokus akan tujuan hidupnya, kuliah dan bekerja sebagai model, tapi saat ada waktu senggang, gadis ini biasanya akan menghabiskan waktu bersama teman-temannya di berbagai tempat nongkrong anak muda. Di musim gugur tahun 2019, Kimberly bersama teman-temannya menikmati waktu di klub malam yang populer, di mana ada seorang pria menghampirinya, mengajaknya berkenalan dan menawarkan segelas koktail. Kimberly sudah biasa menghadapi situasi seperti ini, didekati oleh para pria yang mengajak kenalan atau iseng saja,
jadi dia sudah tahu bagaimana menolak tawaran itu tanpa terkesan kasar dan sombong. Kimberly tersenyum dan berkata, bahwa dia datang ke tempat ini bersama seseorang, pria itu tampaknya paham dan mengambil langkah mundur. Yang gadis 21 tahun ini tidak sadari, pria itu tahu persis bahwa Kimberly tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun. Karena sejak 2 tahun yang lalu, dia selalu menguntit semua aktivitas Kimberly, di dunia maya maupun di dunia nyata. Rafael Fernandez Rodriguez lahir pada tahun 1988 dan berusia 31 tahun saat dia mendekati Kimberly di klub malam itu. Sama seperti Kimberly, sejatinya pria ini adalah warga asli kota Manicor dan pernah menikah. Rafael pertama kali melihat Kimberly ketika gadis itu memenangkan ajang kecantikan Miss Manicor, dan sejak saat itu, Rafael terobsesi untuk bisa memiliki Kimberly sebagai kekasihnya. Tapi Rafael tidak punya nyali untuk mendekati gadis impiannya secara frontal, alhasil dia mulai menjadi penguntit yang senantiasa mencari tahu semua aktivitas Kimberly. Dimanapun gadis itu berada, Rafael juga ada di sana menatap dari kejauhan. Ketika Kimberly pindah ke Manaus, pria ini juga memutuskan pindah ke kota itu. Bermodalkan latar belakang pendidikan hukum, tidak sulit baginya untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan menyewa sebuah unit apartemen di sana. Hobinya menguntit Kimberly pun dia teruskan, sampai kemudian Rafael punya keberanian untuk melangkah mendekati gadis impiannya dan membuka percakapan. Jadi pertemuan mereka di klub malam itu sejatinya bukanlah sebuah kebetulan atau pertemuan pertama, melainkan sudah diniatkan sejak awal. Setelah upaya pendekatan yang gagal di klub malam, Rafael memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Rafael secara aktif mengomentari postingan Kimberly dan mengirim pesan DM di Instagram, mengajak keluar makan malam. Namun tentunya bukan dia saja yang menulis komentar maupun mengirim pesan DM kepada Kimberly, dan pria ini juga bukan yang ganteng-ganteng amat, jadi Kimberly tidak menanggapinya. Rafael selanjutnya mengubah strategi. Pertama-tama, dia menambahkan teman-teman sekolah dan kerabat Kimberly di daftar pertemanannya, kemudian mencoba untuk berteman dan meraih kepercayaan mereka. Taktiknya kali ini ternyata efektif. Dari seorang teman, Rafael berhasil mendapatkan nomor HP Kimberly. Mulailah si penguntit ini menghubungi gadis idamannya via aplikasi pesan. Kimberly memberikan respon tipis karena menganggap bahwa pria itu adalah salah satu teman dari temannya. Namun hanya sebatas itu saja dan tentunya itu belum cukup bagi Rafael. Selama 2 tahun lebih dia selalu mengawasi Kimberly. Pria ini jadi tahu kemana saja Kimberly pergi setiap hari, restoran dan makanan apa yang dia sukai dan musik jenis apa yang sering didengar Kimberly. Jadi bermodalkan pengetahuan tersebut, Rafael mendaftar kelas yoga outdoor di mana Kimberly berperan sebagai instruktur, dan di sanalah akhirnya gadis 21 tahun itu memperhatikan Rafael di mana mereka mulai ngobrol, rutin berkirim pesan satu sama lain atau telepon-teleponan. Meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh, Kimberly dan Rafael nyaman-nyaman saja menjalin persahabatan. Rafael bergerak hati-hati dalam misi pendekatannya, mengikuti semua kemauan Kimberly, tapi tetap menjaga jarak. Namun di waktu yang sama, Rafael juga memastikan Kimberly tidak pernah mengabaikan keberadaannya. Taktiknya ternyata berjalan mulus. Singkat cerita, di bulan Maret tahun 2020, Kimberly dan Rafael mengumumkan kepada teman-teman bahwa mereka sudah resmi menjadi pasangan kekasih. Hanya dalam hitungan hari setelah mereka berhubungan, Rafael yang dulu sangat manis dan romantis langsung menampakkan wajah aslinya. Dia memonitor setiap pergerakan Kimberly, harus tahu kekasihnya di hari itu pergi kemana, bertemu atau berkomunikasi dengan siapa, dan lain sebagainya. Awalnya, Kimberly justru senang diperlakukan seperti itu. Dia merasa lucu saja karena sebelumnya tidak pernah ada pria yang bersikap posesif kepadanya. Akan tetapi, lama-kelamaan sikap Rafael malah makin memburuk, agresif dan mulai mengganggu hidup Kimberly. Di hari-hari berikutnya, Rafael lah yang memutuskan, foto mana yang boleh diposting di sosial media, kapan Kimberly bisa melakukan live streaming, komentar mana yang boleh direspon, dan pengikut mana yang harus diblok. Pekerjaan Kimberly sebagai model juga tak luput dari kendali Rafael. Dia yang memutuskan pemotretan mana yang bisa diterima atau harus ditolak. Misalnya ada pekerjaan yang sudah terlanjur diterima, dan ternyata Rafael menilai foto tersebut terlalu vulgar, maka dia memaksa Kimberly untuk membatalkan pekerjaan itu secara sepihak. Sikap over control Rafael seringkali membuat pasangan ini berakhir dengan pertengkaran yang sengit. Namun setiap kali mereka bertengkar,
Rafael akan melunak, lalu muncul ke hadapan Kimberly dengan sebuket bunga, dan sebaris kalimat permintaan maaf serta janji bahwa dia tidak akan seperti itu lagi. Nyatanya, pertengkaran dengan alasan yang sama terulang lagi dan lagi. Perlu digarisbawahi, semua drama itu terjadi berulang kali dalam hitungan hari, bukan hitungan minggu atau bulan. Kimberly pernah curhat kepada Gabriela sahabatnya, menceritakan semua sikap Rafael yang sangat mengganggu. Gabriela menyarankan supaya Kimberly mengajak Rafael bicara baik-baik dan menyampaikan keberatannya, kalau memang pria itu tidak mau berubah, lebih baik segera tinggalkan sebelum hubungan mereka terlalu dalam. Sekali lagi, hubungan mereka baru berjalan sebulan lebih sedikit, tapi Kimberly merasa sudah sangat lelah. Kimberly juga bukannya yang cinta-cinta sangat terhadap Rafael, biar bagaimana, dia tetap memprioritaskan studinya di kedokteran gigi, masih ingin bekerja sebagai model, dan masih punya obsesi untuk memenangkan kontes Ratu Kecantikan Miss Brazil, yang nantinya akan mengantar Kimberly ke ajang internasional Miss Universe. Jadi semua hal yang sudah dia rencanakan sejak dulu tidak boleh hancur hanya karena kelakuan posesif Rafael. Intinya, Kimberly sudah mengambil keputusan untuk berpisah, tapi dia mau menunggu momen yang pas, dan harus menyusun kata demi kata yang halus, supaya Rafael tidak meledak dalam kemarahan. Pada tanggal 10 Mei tahun 2020, Kimberly berencana untuk pulang ke Manikor, merayakan Mother's Day bersama Naila ibunya. Setiap tahun ibu dan anak ini akan menghabiskan waktu bersama untuk merayakan hari spesial itu. Namun sayangnya, di tahun 2020, Brazil mengalami situasi yang sama dengan negara-negara lain, akibat pandemi COVID-19. Pembatasan mobilitas diberlakukan di mana-mana, Kimberly tidak bisa pulang ke kampung halamannya untuk bertemu sang ibu. Alih-alih, gadis ini membuat postingan di Instagramnya, memberi ucapan kepada sang ibu, mengucapkan kata maaf dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Siapa yang menyangka, postingan tersebut akan menjadi postingan terakhir Kimberly. Ayah dan adik-adik Kimberly sengaja merahasiakan kondisi kesehatan sang ibu, karena mereka tahu Kimberly sedang fokus dengan studinya, dengan karir modelingnya, dan dengan persiapan untuk mengikuti ajang Miss Brazil. Karena tidak bisa mudik, setelah membuat postingan tersebut, Kimberly memutuskan untuk jogging di taman kota dengan Gabriela dan beberapa teman, ada Rafael juga di sana. Semua yang ada bersama Kimberly sore itu melihat interaksi antara dia dan Rafael baik-baik saja, tidak bertengkar dan ngobrol dengan santai, sama sekali tidak terlihat bahwa Kimberly sudah ada niat untuk mengakhiri hubungan, kecuali Gabriela, memang tidak ada yang tahu kalau Kimberly sudah membuat keputusan. Siang itu, Kimberly sempat menghubungi Henry pamannya, melapor bahwa dia bersama Gabriela dan akan pulang di malam hari. Saat langit sudah gelap, dia menelpon pamannya lagi dan berkata supaya pintu depan jangan dikunci karena dia lupa bawa kunci. Kimberly janji akan tiba di rumah sebelum tengah malam. Henry mengiyakan, melakukan apa yang diminta keponakannya lalu pria itu pergi tidur, sepenuhnya percaya pada Kimberly karena memang selama ini Kimberly adalah gadis yang bertanggung jawab dan selalu menepati ucapannya. Saat itu Kimberly sedang berada di rumah Gabriela, memantapkan hati setelah melatih kata-kata yang pas untuk diucapkan kepada Rafael, dan berharap semoga Rafael bisa menerima keputusannya. Sekitar jam 9 malam masih di tanggal 10 Mei tahun 2020, mobil Audi putih milik Rafael muncul di depan rumah Gabriela. Kimberly berpamitan dengan sahabatnya itu, mengucapkan kalimat, "Aku menyayangimu, doakan aku baik-baik saja." Sebagai balasan, Gabriela memeluk sahabatnya dan berkata, "Kabari aku kalau semua sudah selesai." Nyatanya, sejak momen itu, Gabriela tidak pernah lagi menerima kabar apapun dari Kimberly. Pagi hari di tanggal 11 Mei tahun 2020, Henry bangun dari tidurnya dan mendapati si keponakan ternyata tidak ada di rumah dan pintu depan masih dalam keadaan tidak terkunci. Sepertinya Kimberly memang belum pulang sejak semalam. Henry mencoba untuk menelpon keponakannya, tapi HP gadis itu ternyata tidak aktif. Ini sangat aneh, Kimberly selalu memberitahu kalau ada rencana untuk menginap di rumah teman, terlebih lagi, tadi malam dia sudah menelpon dan berkata akan pulang sebelum tengah malam. Gabriela adalah satu-satunya teman Kimberly yang Henry tahu, jadi pria itu menghubungi Gabriela dan menanyakan keberadaan keponakannya, tapi Gabriela menjawab bahwa Kimberly sudah pulang dari rumahnya tadi malam sekitar jam 9 dijemput oleh Rafael.
Gabriela mencoba untuk menelpon Kimberly dan Rafael, namun kedua nomor HP mereka tidak ada yang aktif. Setiap pagi dan setiap hari, Kimberly selalu membuat postingan di Instagram, jadi tidak wajar kalau gadis itu sekarang menghilang begitu saja. Henry mendatangi kampus keponakannya, dan Kimberly ternyata tidak masuk kuliah di hari itu. Ini sangat tidak normal, karena selama 2 tahun, tak pernah satu kali pun Kimberly melewatkan kelasnya. Henry dan Gabriela kemudian mendatangi apartemen Rafael. Setelah beberapa kali diketuk, tidak ada yang membukakan pintu. Dari sana mereka mendatangi kantor polisi dan melapor bahwa sang keponakan dan kekasihnya menghilang. Polisi yang menerima laporan itu tersenyum dan berkata, Kimberly dan Rafael sudah sama-sama dewasa, mereka bisa pergi kemana saja tanpa memberitahu siapapun. Memang mengecewakan, tapi mau bagaimana lagi? Henry dan Gabriela berupaya sendiri untuk mencari Kimberly dan Rafael, menelpon semua orang yang mungkin tahu keberadaan gadis itu, mendatangi setiap rumah sakit, kalau dua orang itu mengalami kecelakaan. Namun semua berakhir nihil, hingga malam, Kimberly dan Rafael tidak ditemukan. Sementara itu, keluarganya di Manikor sudah sangat cemas. Kimberly dan ibunya selalu teleponan setiap hari, dan di hari itu, Naila sang ibu tidak bisa menghubungi putrinya sejak pagi. Henry sengaja belum memberitahu kakaknya kalau Kimberly hilang, khawatir kesehatan Naila akan memburuk. Tapi di malam hari, Henry mau tak mau menginfokan bahwa Kimberly belum pulang sejak malam sebelumnya. Tapi Henry berusaha meyakinkan kakaknya bahwa Kimberly pasti baik-baik saja. Hari pun berganti, pada tanggal 12 Mei tahun 2020, masih belum ada kabar dari Kimberly. Henry sang paman kembali mendatangi kantor polisi dan membuat laporan lagi. Barulah kali ini polisi bergerak dan langsung mendatangi apartemen Rafael. Tidak ada yang membukakan pintu dan mobil Rafael juga tidak ada di parkiran. Polisi sempat menduga bahwa pasangan kekasih itu pergi berdua ke suatu tempat. Namun mereka yang mengenal Kimberly tahu dengan jelas bahwa gadis itu tidak mungkin menghilang begitu saja atau pergi tanpa memberitahu keluarga maupun sahabatnya. Dengan bantuan pengelola gedung, mereka berhasil masuk ke dalam unit apartemen pria 31 tahun itu. Begitu pintu terbuka, suasana di dalam terasa sunyi. Namun di salah satu ruangan, mereka menemukan tubuh Kimberly yang tergeletak tak bergerak lagi, ditutupi selembar selimut, di atas genangan darahnya sendiri. Bercak darah juga ditemukan di tempat tidur, di karpet dan di dinding apartemen. Pemeriksaan terhadap TKP mengungkap bahwa Kimberly diserang oleh seseorang. Si pelaku sepertinya sempat mencoba untuk membersihkan TKP, tapi berubah pikiran dan langsung melarikan diri. Sementara pendingin ruangan dibiarkan terus menyala, dengan tujuan untuk memperlambat proses pembusukan jasad. Berdasarkan hasil otopsi, Kimberly dinyatakan tewas akibat 4 luka tusuk di tubuhnya, 2 di bagian dada dan 2 di bagian leher. Senjata yang digunakan berupa pisau dapur berukuran cukup besar, yang ditemukan tergeletak di dekat tubuh korban. Mungkin karena panik, si pelaku bahkan tidak berusaha untuk membuang pisau itu atau menghapus sidik jarinya. Si penyewa apartemen yang tak lain adalah Rafael, tidak ditemukan di mana-mana, sementara dokumen pribadinya, dompet, HP, kunci mobil dan barang-barang berharga lainnya juga tidak ada. Investigasi forensik mengkonfirmasi secara jelas bahwa sidik jari yang ada di senjata pembunuhan adalah sidik jari Rafael, tidak ada jejak dari orang asing di seisi apartemen. Rafael yang sebelumnya diduga hilang bersama Kimberly, kini statusnya berubah menjadi tersangka utama atas kematian Kimberly. Tapi di mana dia sekarang? Mungkinkah Rafael sudah kabur ke luar negeri? Kepolisian Kota Manaus segera mengirim peringatan pelarian seorang buronan ke kantor polisi lain di negara bagian Amazonas. Profil Rafael juga dibagikan secara masif di sosial media, dan berhubung korbannya adalah seorang selebriti, influencer, dan kandidat kuat Miss Brazil, berita ini langsung viral dan banyak mendapat perhatian publik. Keesokan harinya di tanggal 13 Mei tahun 2020, sebuah info diterima oleh polisi, mobil Audi putih milik Rafael ditemukan hancur di pinggir jalan di kota Caracas, negara bagian Roraima, Brasil. Melihat rutenya, dari Manaus ke Caracas, sepertinya Rafael berniat untuk melarikan diri ke negara tetangga, Spanyol atau Venezuela. Sebuah kamera CCTV merekam mobil Audi putih Rafael melintasi jalanan tersebut dengan kecepatan tinggi, dan diduga mengalami kecelakaan. Namun tidak bisa dipastikan apa yang menyebabkan kecelakaan itu dan bagaimana kondisi Rafael. Yang pasti, pria itu tidak berada di dalam atau di sekitar mobilnya.
Kemungkinan besar dia tidak terluka parah dan menumpang mobil lain menuju Venezuela atau Spanyol. Pemburuan terhadap Rafael terus dilakukan di segala penjuru negara bagian Roraima. Polisi berlomba dengan waktu jangan sampai pria itu berhasil melewati perbatasan. Seorang warga kemudian melapor bahwa dia pernah memberi tumpangan kepada seorang pria yang mengalami kecelakaan dengan mobil Audi putih. Orang itu tak lain adalah Rafael yang menumpang dan turun di kota terdekat. Di sana dia menarik semua uangnya di bank, kemudian dia naik taksi menuju kota Boa Vista yang menjadi pintu keluar bagi mereka yang ingin menyeberang ke Venezuela. Turun dari taksi, Rafael berjalan kaki melewati pos perbatasan, tapi upayanya untuk kabur ke luar negeri tidak berhasil. Karena situasi COVID-19 yang makin parah, perbatasan ditutup, tidak ada satupun orang yang boleh melintas, keluar dari, atau masuk ke negara Brasil. Rafael terjebak di pos perbatasan, dia tidak bisa masuk ke Venezuela, tapi juga tidak mungkin kembali lagi ke Boa Vista. Polisi sudah bisa memastikan bahwa buronan mereka tidak berhasil melarikan diri ke Venezuela. Rafael juga diduga tidak akan berani kembali ke kota Boa Vista, sehingga polisi pun berasumsi, pria itu mungkin memilih untuk bersembunyi di desa atau di hutan sekitar perbatasan, menunggu pintu perbatasan dibuka kembali, atau setidaknya menunggu ketegangan mereda terkait status buronnya. Tim gabungan kepolisian Amazonas dan Roraima melakukan penyisiran di desa-desa dan di hutan-hutan di sekitar perbatasan. Dugaan mereka ternyata benar, Rafael Rodriguez berhasil diringkus di tengah hutan, tepatnya di sebuah gubuk yang menjadi tempat persembunyiannya. Namun penangkapan Rafael sempat tidak berjalan mulus. Polisi awalnya dihadang warga lokal yang dibayar mahal oleh Rafael untuk melindunginya. Setelah diberi penjelasan bahwa pria yang mereka lindungi adalah buronan berbahaya, yang telah membunuh seorang perempuan di Amazonas, barulah para warga itu mundur dan menyerahkan buronan tersebut. Rafael Rodriguez berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke kota Manaus, Amazonas pada tanggal 13 Mei tahun 2020. Di hari yang sama, para detektif dan tim forensik sudah berhasil mengumpulkan semua bukti yang mengungkap bahwa Rafael adalah pelaku tunggal dalam pembunuhan Kimberly de Oliveira. Semua yang dia sampaikan di ruang interogasi sudah tidak berarti apa-apa lagi. Menurut Rafael, malam itu dia menjemput Kimberly kekasihnya dari rumah Gabriela. Dari sana mereka pulang ke apartemennya untuk bercinta. CCTV di gedung tersebut sempat menangkap kehadiran mereka berdua memasuki gedung apartemen, dan ketika mereka berada di lift. Keduanya terlihat ngobrol santai, sama sekali tidak mengesankan bahwa pasangan ini sedang ada masalah atau bertengkar. Begitu tiba di unit apartemen Rafael, Kimberly terlebih dahulu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di saat itulah Rafael mengambil kesempatan untuk memeriksa handphone kekasihnya, yang ternyata, menurut Rafael, ada begitu banyak chat antara kekasihnya dengan pria-pria lain. Merasa cemburu atas pengkhianatan Kimberly, Rafael mengambil pisau dapur, bermaksud untuk mengkonfrontasi perihal bukti chat itu dan mengancam supaya Kimberly mengaku. Tak lama kemudian, kekasihnya keluar dari kamar mandi. Rafael bertanya mengenai chat Kimberly bersama pria lain, tapi Kimberly malah merespon santai, tersenyum sambil berkata bahwa dia tidak ada chat-chatan dengan pria lain. Rafael marah karena kekasihnya telah berbohong, dan senyum di bibir Kimberly, dia artikan sebagai ejekan atas pertanyaannya. Detik berikutnya, Rafael langsung menghujamkan pisau di tangannya ke dada Kimberly sebanyak 2 kali. Kimberly yang terkejut tidak sempat mengelak atau melarikan diri, dia malah jatuh ke lantai. Rafael menggunakan kesempatan itu untuk menghujamkan lagi pisau di tangannya ke leher Kimberly sebanyak 2 kali. Sadar akan konsekuensi dari perbuatannya, Rafael berusaha untuk menutupi kejahatannya, tapi kemudian dia sadar bahwa semua itu akan sia-sia. Saat matahari terbit, orang-orang pasti akan mencari Kimberly dan pasti akan mendatanginya, jadi Rafael segera membereskan barang-barang pribadinya, lalu kabur menuju perbatasan Brasil-Venezuela. Namun di tengah perjalanan, dia mengalami kecelakaan di kota Caracaray, negara bagian Roraima. Rafael lalu menumpang sebuah mobil yang melintas dan turun di kota Boa Vista. Di sana dia tarik semua uangnya di bank, lalu menumpang sebuah taksi ke perbatasan. Namun dia tidak berhasil kabur ke negara tetangga, karena pemerintah Brasil dan Venezuela sama-sama menutup akses keluar masuk negara masing-masing, buntut dari situasi COVID-19 yang makin memburuk. Rafael kemudian memutuskan untuk bersembunyi di hutan, namun hanya berselang 1 hari, dia berhasil ditemukan oleh polisi.
Pengakuan Rafael Rodriguez di ruang interogasi jauh berbeda dengan versi keterangan Gabriela, sahabat Kimberly. Menurut gadis itu, Kimberly berencana untuk mengakhiri hubungan mereka di malam kejadian, jadi klaim Rafael terkait bukti chat Kimberly bersama pria lain sepenuhnya bohong. Bukan itu yang menjadi motif kejahatannya, melainkan karena pria bajingan ini tidak bisa terima atas keputusan Kimberly mengakhiri hubungan mereka. Gabriela menambahkan bahwa Kimberly tidak mungkin selingkuh atau tersenyum mengejek kepada Rafael, karena Kimberly tahu betul bagaimana temperamen kekasihnya. Terkait klaim perihal chat-chat Kimberly bersama pria lain, investigasi mengungkap bahwa di handphone Kimberly tidak ada pesan-pesan yang mengindikasikan bahwa gadis itu memiliki hubungan atau dekat dengan pria lain. Investigasi malah memperkuat keterangan Gabriela, di mana terdapat pesan yang dikirim dari Kimberly kepada sahabatnya itu, yang berkata bahwa semua akan dia akhiri di malam itu juga. Selain itu, keterangan Rafael terkait rencana mereka untuk melakukan hubungan intim di malam itu juga terbukti bohong, di mana sesuai klaimnya, Kimberly masuk dulu ke kamar mandi sebelum dia mengkonfrontasi perihal chat hingga terjadi pembunuhan, yang artinya, mereka sama sekali belum sempat berhubungan badan. Pemeriksaan terhadap jasad korban mengungkap bahwa di area kemaluan korban, terdapat cairan DNA Rafael, yang artinya, monyet ini telah memperkaos Kimberly yang sedang sekarat, atau dalam keadaan sudah tak bernafas. Investigasi sudah selesai dan berkas kasusnya juga sudah diserahkan kepada jaksa. Di awal tahun 2021, Rafael dibawa ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Sebelum kita masuk ke proses pengadilan, ada satu insiden menyedihkan terkait kasus ini. Ayah Rafael merasa malu ketika mendapati putra yang dia besarkan ternyata telah menjadi pembunuh. Pria ini memutuskan untuk melakukan bunuh diri di atas rel kereta api. Ibu Rafael muncul di pengadilan dan mengklaim bahwa putranya tidak mungkin menjadi pembunuh. Wanita itu menuding polisi dan jaksa sudah berkomplot dan main asal tangkap saja untuk menyudahi kasus. Asal tangkap pala bapak kau. Di negara lain mungkin saja ada kasus polisi asal tangkap, nama tersangka berubah-ubah. Ada juga kasus laki-laki yang membunuh pacarnya dan malah dibebaskan. Tapi itu di negara lain. Untuk kasus pembunuhan Kimberly de Oliveira di Brasil ini, semua bukti dan petunjuk bersatu padu mengungkap sifat brutal Rafael. Polisi bahkan melakukan pengejaran dari negara bagian Amazonas ke negara bagian Roraima, dan berakhir di hutan perbatasan Brasil-Venezuela, hingga bajingan ini pun berhasil ditangkap. Rafael Rodriguez sendiri juga mengakui perbuatannya walaupun dengan versi kejadian yang penuh kebohongan. Di kursi saksi, selain Gabriela dan beberapa orang lain, mantan istri Rafael Rodriguez juga hadir menjadi saksi. Menurut wanita ini, alasan utama mengapa dia dulu menceraikan Rafael, tak lain karena sifat agresif, posesif, dan intimidatif dari mantan suaminya itu. Jadi demi keselamatannya dan putra mereka, wanita ini memilih untuk berpisah. Si mantan istri ini cukup beruntung bisa bebas dari ancaman kematian. Tapi rupanya, nasib baik tak berpihak pada Kimberly de Oliveira. Gadis itu tewas justru di saat hidupnya sangat cemerlang. Kasus pembunuhan Kimberly Karen Mota de Oliveira dengan terdakwa tunggal Rafael Rodriguez mencapai babak akhir di bulan Oktober tahun 2021. Jaksa yang sejatinya menuntut hukuman penjara seumur hidup harus menelan kekecewaan manakala Pak Hakim yang baik hati dan tidak sombong menjatuhkan vonis penjara selama 14 tahun kepada Rafael Rodriguez. Vonis tersebut masih dikurangi lagi dengan masa tahanan yang sudah dijalani Rafael sebelum menerima vonis. Jadi pria ini hanya akan menjalani hukuman penjara tak lebih dari 13 tahun. Di sebuah rumah sakit yang berada di kota Manicor, Amazonas, Ibu Kimberly mengikuti proses persidangan melalui sambungan video call, dan ketika hakim mengetok palu, wanita ini pun menutup matanya, menyusul putri tercinta di alam baka. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Kalau kalian suka mendengarkan kasus-kasus kriminal yang diceritakan dengan gaya storytelling seperti ini, silahkan subscribe channel The Purbas. Jangan lupa sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini. Pantaskah vonis yang diterima Rafael hanya 14 tahun penjara? Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas. Privilege orang cantik, Dedek paham betul situasi itu bang. Maksudnya kau sering dapat privilege gitu? Enggak lah bang, maksud abang Dedek gak cantik kan? Dedek sadar bang, kalau Dedek cantik,
Mungkin suami Dedek dulu gak kabur sama pelakor. Sudah jadi nasib Dedek seperti ini. Dedek jadi janda, gara-gara janda. Sabar Hayati, bangkit dan tunjukkan siapa diri kau yang sebenarnya, supaya mantan laki kau bersyukur sudah meninggalkan kau dulu. Ish, abang ini gak pernah betul cakap sama abang.